Ya siap saya terima sanksi, teguran, hukuman siap kami terima, ya. Apa maksudnya KPK ini yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat Lampung ini? Ini kan bikin gaduh aja di daerah. Modus atlet di Lampung dipangkas. Yang darinya 3M menjadi 1M. Hilang 2M tuh. Enggak, tolong bang, masih bongkar bang. Mana 10. Sesudah kejadian nangis hancur mobil baru. Nyomang sedih people. Welcome back bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok Inhere, always always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsinya. Ya. Itu deh, ada yang lagi rame lagi nih. Kemarin agak kecil ya ternyata, yang nggak nyampe 10K. Wah ini wah. Dan sekarang kita kasih yang rame-rame lagi nih. Ada dari Mas Gibran, ada dari Pungli yang viral di Medan, ada dari Lampung lagi. Aduh, lagi. Lampung lagi. Why? Ada juga dari orang kaya Nora. Orang kaya yang Nora, nggak usah pakai lama, kita langsung meluncur yang pertama. Cus. Ini yo dari liputan 6 SCTP. Buntut dampingi pertemuan Prabowo dengan relawan, Gibran Rakabuming dipanggil DPP PDI Perjuangan. Why? Kenapa? Apa gara-gara beda partai gitu? Terus nggak boleh berteman secara personal gitu? Ceki people. Play. Kepastian adanya pemanggilan terhadap dirinya oleh DPP PDI Perjuangan di Jakarta disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Benteng Vastenburg usai kegiatan komunitas sepeda motor klasik. Gibran menyatakan sudah dihubungi Sekjen PDIP pada Sabtu pagi untuk menghadap ke DPP PDI Perjuangan Senin mendatang. Meski demikian, Gibran menegaskan kehadirannya pada kesempatan itu sebatas menjemput dan mendampingi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Gibran menyatakan tidak turut serta dalam dukung-mendukung bakal calon presiden. Jika tindakannya salah, Gibran menyatakan siap menerima sanksi atau teguran. Dihubunginya kapan, Mas? Dihubunginya kapan sama DPP? Tadi Pak. Tertulis atau telepon, Mas? Bisa, ya. Oke, Bun. Pak Asto, Mas. Pak Asto. Pak Sekjen. Pak Sekjen ya. Kemarin itu mengumpulkan relawan itu yang mengumpulkan Mas Wali sendiri atau memang keinginan Pak Prabowo sih, Mas? Atau keinginan relawan? Sebagian besar kan kader Gerindra dan lain-lain. Kalau fungsi saya di situ menjemput beliau sebagai menteri. Masalah pencapresan saya tidak ikut-ikut kemarin, deh. Nah ini alasan Gibran ada yang lebih detail mengenai soal ya masalah Pak Prabowo datang gitu kan, terus relawan biar lebih enak aja gitu meluncur. Cus. Ini penjelasannya lumayan detail di sini, ceki people. Play. Ya siap saya terima sanksi, teguran, hukuman siap kami terima, ya. Hari Senin saya berangkat ya. Bon ya? Udah jelas? Yes. Kemarin itu hanya makan malam saja. Kalau urusan pencapresan kan kemarin saya minggir, ya. Saya kan tidak ikut ketika beliau orasi dan lain-lain, kan saya minggir di pinggir, saya kan nggak ikut-ikut, ya. Tidak cawe-cawe ya, Mas, terkait keputusan dari relawannya sendiri? Saya kan udah bilang relawan mengerucut ke dua nama itu, ya. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa. Betul. Harus ke sini, harus ke situ, tidak bisa. Namanya relawan itu orang-orang yang kritis, objektif, ya. Itu. Kehadiran Mas Wali sendiri. Kalau saya disuruh ngumpulin yang dukung selain Pak Prabowo, yang dukung Pak Ganjar lebih banyak lagi. Namanya relawan ya seperti itu. Bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya, kan nggak pernah keluar dari mulut saya. Betul, saya aman. dukung ini, dukung itu kan enggak. Saya kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Itu ya. Kalau doa-doa yang lain dikira berkhianat, didoakan dilaknat ya monggo. Ya.
saya terima itu, nanti hari Senin saya juga akan dipanggil, ya saya akan berangkat ya. Jadi Nyo, sebenarnya kan hal yang wajar ya, menteri ya datang ke sebuah kota gitu untuk makan malam gitu. Wajar kalau wali kotanya ngejemput gitu kan, wajar. Cuman yang bikin agak panas di beberapa bagian itu karena kebetulan menteri ini mencalonkan juga gitu. Dan wali kota ini punya basis massa dari presidennya juga gitu. Sebenarnya part itu, dan kebetulan berbeda partai gitu. Tapi ya kenapa dipermasalahkan gitu? Bener juga kan, nggak pernah ada statement yang keluar dari mulut Mas Gibran gitu soal relawan. Jadi relawannya itu relawan pendukung Pak Jokowi. Ibaratnya relawan warisan nih, mau lariin kemana nih? Ya itu kan terserah relawan, namanya relawan bukan paksawan gitu kan. Ya relawan ya serelanya mereka aja. Iya, kayak kalau paksawan baru harus dipaksa. Sama gitu. Kayak rakyat gitu. Emang ada yang misalnya kayak mau milih siapa ya kan terserah rakyat gitu kan. Gitu. Kenapa dipanggil mau ngapa gitu? Dan kita lihat nih video relawan yang bertemu Pak Prabowo meluncur. Nih Nyo, di sini relawannya mendeklarasi gitu kan untuk mendukung Pak Prabowo. Makanya ada caption, Prabowo dapat dukungan dari relawan Gibran dan relawan Jokowi. Iya, terserah relawan. Balik lagi, bener. Ini relawan bukan paksawan gitu. Jeki people. Play. Tuh Gibran nggak mau, nggak, saya di sini aja gitu. Karena dia menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Sugeng rawuh, selamat datang di angkringan Omah Semar, Bapak. Yang saya hormati Mas Gibran selaku komandan saya, Korlap Relawan Gibran dan Pak Jokowi. Yang saya hormati teman-teman Korlap Jateng dan Jatim yang hadir di sini, saya laporkan ke Pak Prabowo kurang lebih berjumlah 15 Korlap, Pak. Saya izin memperkenalkan teman-teman. Nah, di sini yang menarik itu sebenarnya ya, dari pencalonan Pak Prabowo adalah pemilihan wakilnya nih. Ini yang ditunggu-tunggu, digadang-gadang sih. Banyak kalau beberapa postingan soal pencalonan Pak Prabowo gitu, memang kayak ngebacain komennya tuh kayak netizen kebanyakan mintanya wakilnya Pak Mahfud. Gitu. Wah, kalau memang bener dipilih habis sih. Habis sih. Misalnya kan dipilih wakilnya Pak Mahfud dan kebetulan kepilih gitu, misalkan ya jadi presiden ya. Jadi menteri aja galak gitu. Apalagi jadi Bapak Wakil Presiden Pak Mahfud itu. Habis dibersih-bersihin gitu. Ya suka nggak suka ya demi kebaikan warga gitu. Iya, di luar kemarin dia bilang, iya Pak Mahfud kemarin tuh kayak gitu karena ada kepentingan politik. Ya kalau emang kerjanya bener terus berhasil, ya apa salahnya gitu. Malah bagus kan. Kayak kemarin yang masalah Lampung juga kan disorot, trigger utamanya akhirnya banyak pergerakannya dari Pak Mahfud yang pas di konten YouTube itu ya. Yang dia sampai bilang kalau memang polisi bergerak mengintimidasi Bima gitu pas awal-awal gitu kan, dia harus turun tangan gitu kan. Yang akhirnya tidak ada pergerakan lagi dari pihak kepolisian dan akhirnya pihak pusat bisa memberesin itu gitu. Tapi Nyo, ngomong-ngomong soal Lampung, ada lagi meluncur. Nih Nyo, ada hari ini aja ada 3 case yang berbeda dari Lampung, ya nggak? Yang pertama ini ada katanya warga sih bikin reaction ya, yang mengkritik KPK. Katanya KPK jangan bikin gaduh terus deh, biarin Lampung membangun gitu, nggak usah lu ngecek-ngecek Lampung. Apa gimana sih? Gitu, coba ceki people. Play. Apa maksudnya KPK ini? Yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat Lampung ini. Ini kan bikin gaduh aja di daerah. Kok iya orang-orang pusat ini senang betul bikin daerah ini ribut. Ujung-ujungnya apa?
Pemerintah daerah Provinsi Lampung juga nggak fokus lagi kerja ngurusin isi-isi viral TikTok ini. Bener-bener aja lah, urus aja pusat itu, kan gitu. Lampung ini biarin dulu ngebangun, biarin dulu kerja, kasih kesempatan dulu orang upaya, orang usaha untuk ngebangun Lampung. Jangan dibikin gaduh terus sama kamu orang. Tar dulu. Kan kemarin udah dikasih kesempatan itu berapa periode gubernurnya, wakil gubernurnya dan para pejabat lainnya untuk bekerja pada umumnya gitu. Makanya viral jalan segala macam yang kata warganya udah belasan tahun, ya berarti kesempatan kemarin buat para pejabat pemimpinnya tidak diperlakukan dengan benar, tidak gitu. Tidak dipergunakan gitu ya, tidak diperlakukan gitu. Bener-bener kesempatannya anggaran doang masuk, ya wajar kalau KPK turun atuh Bapak. Apakah Bapak tim suksesnya gitu? Apakah Bapak siapanya gitu? Tidak bisa mewakili aspirasi rakyat yang model begini nih. Lanjut. Buat KPK berhenti dulu ya, namanya panggung sandiwara. Saya tahu Bapak sama Bapak yang tadi sebelahan ya, nggak usah sosok jadi warga yang ya memang warga yang berbeda gitu. Iya. Tapi Anda satu geng, satu mobil, anjir. Suara itu berhenti dulu. Yang sedikit mau klarifikasi pejabat Lampung itu. Coba dulu, jangan bermain di panggung sandiwara. Yang jelas kalau memang itu untuk klarifikasi cukup, untuk di provinsi kami juga sudah cukup. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Bahkan wartawan kami juga cukup bisa untuk melakukan klarifikasi. Sekian. Tapi kan polisi dan kawan-kawannya di bawah gubernur, nggak akan bisa, maksudnya di daerah Lampung ya. Iya, di daerah Lampung. Maksudnya kan nggak akan bisa kayak kayak senetral KPK nggak sih? Ya lagian memang dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda, mau polisi mau wartawan kan lembaga yang mengurusi untuk pemberantasan korupsi ya KPK, gitu ya. Kayak lu mau klarifikasi sama wartawan masalah harta ya silakan, tapi tetap ada kebagian yang terkait gitu. Kayak ya memang partnya di KPK, ya mau gimana lagi gitu. Terus enggak, pertanyaan aku mah kenapa mereka sewot gitu. Yang diperiksa bukan mereka gitu. Iya, apakah kebagian waktu gitu. Dan juga masuk akal sih Mang kalau misalnya kenapa KPK, ya bener kenapa KPK mau periksa gitu ya. Bener kata Mamang tadi kan, kayak selama berapa puluh tahun, 20 tahun katanya kan, 15-20-an gitu. Iya, selama 20 tahun dikasih anggaran setiap tahun kan, itu ya biasanya. Setiap tahun dikasih anggaran tapi kok nggak dibener-benerin jalannya gitu. Pasti jadi pertanyaan dong. Anda sebagai warga Lampung kok nggak nanya gitu? Kok tidak mempertanyakan itu? Baru jalan. Sekarang kita ke yang wadidaw lagi dari Lampung meluncur. Ninyo, ini ada ratusan perangkat desa Kabupaten Pesisir Barat Lampung unjuk rasa karena gajinya tidak dibayar. Para aparatur desa merasa telah dibohongi oleh pemerintah daerah. Ceki people. Play. Mana nih? Kan kebuyan bang. Oh, kita kecapean. Semoga pulang di Jawa. Mau pengen pulang ke Jawa. Kenapa? Gaji nggak keluar. Jadi nah, ini lagu, ini demonya sampai demo nih kan nih. Kalau demo begini itu kan kegiatan di desa gitu kan, perangkat desa kan jadi nggak berjalan ya. Karena petugasnya ya lagi demo karena urusan gaji. Sitlap 3 bulan telat, anak istri minggat. Siltap itu. Siltap ya, itu salary kali ya, gaji kali ya, ini maksudnya benar. 2023, sedangkan janjinya pemerintah daerah itu yang dari Oktober sampai Desember itu dibayarkan di bulan 3. Jadi itulah yang ini ada lagu nggak bisa ada lagu apa namanya, Bon Jovi segala pakai lagu nih gini, kreator jangan dilaguin Bon Jovi aja, lagian nggak nyambung gitu, tolong lah. Yang jelas ini ada perangkat desa dari pesisir Kabupaten Pesisir Barat Lampung gitu yang berdemo gitu. Tuh ya nggak, budget buat jalan nggak ada katanya. Ya masa budget buat desa juga buat gaji, ini buat gaji loh, apa namanya, basic loh gitu, nggak ada juga. Kemana uangnya, kemana gitu, kemana anjir. Ya wajar kalau apa namanya ditanyain sama KPK mah gitu. KPK nggak sekonyong-konyong nanyain semua orang, kagak, sibuk KPK juga gitu kan. Kan hanya orang-orang yang dicurigai gitu. Heran aku mah nih. Ada lagi nggak cuma ini? Jos. Nih,
nggak tahu nih ya bener apa enggak, tapi kayaknya sih bener. Dari Report ID, bonus atlet kan kemarin bisa di SEA Games ya. Bonus atlet di Lampung dipangkas. Yang darinya 3M menjadi 1M. Hilang 2M tuh, gila. Setengahnya malah lebih gitu kan. Mediasi tidak ada solusi. Atlet malah disuruh ngertiin kondisi keuangan di pesawaran. Gimana ya? Mohon pengertiannya dong kondisi daerah ini. Hey, kan beda anggarannya ya. Nggak ngerti. Maksudnya kenapa dibebankan ke atlet gitu, ke personal gitu Pak, untuk mengertikan kondisi keuangan di sebuah daerah gitu. Why, ceki-ceki people. Play. Maka kita sepakati, monggo kita serahkan lagi. Kita nggak mau nolak, tapi kita juga nggak terima. Kita serahkan lagi ke Kadis untuk didiskusikan kepada kepala daerah. Beberapa kali saya dapat informasi dari Pemuraman Diansa bahwa kemarin juga sempat diskusi dengan Pak Sekda, dengan asisten satu, yang sebelumnya juga sempat ada pertemuan mengkaji persoalan ini. Jangan sampai angkanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu loh. Itu penting kondisi keuangan. Jadi kita mohon betul dengan kawan-kawan cabur bisa memahami kondisi keuangan kita saat ini. Bukan di nggak ada barang-barang yang tiada-tiada, memang betul-betul. Namun di sini saya kasih pemahaman, mohon maaf di Pak Kadis. Kalau Kadispora ini kan, dia ini menerima hibah dan menjalankan hibah itu, mungkin begitu ya, seperti itu. Ntar dulu aku masih nggak nangkep memahami kondisi, kan itu personal perorangan. Pertanyaannya apakah disupport gitu? Selama ini latihan-latihan dan segala macamnya biayanya disupport gitu sampai harus ketika berprestasi dan dapat hadiah dari negara gitu dipotong dengan alasan untuk memahami gitu, pahami tolong pengertiannya lah kondisi kita. Kenapa ya kok dibebanin ke per orang gitu? Udah mah atlet itu ya berjuang ya dengan kemampuan sendiri gitu. Anjir. Maka saya tadi awal saya menyampaikan ayo kita sama-sama bisa memahami kondisi keuangan pada pesawaran. Yang kedua, dari kesimpulan itu sementara. Kalau 5 juta, 3 juta, 2 juta, mungkin nanti Pak Kadis mengajukan ke Bupati, karena kan dia silakan dulu kan. Mungkin insya Allah dalam jangka dekat, bukan seluruh barang masih terbayar. Tapi kalau kita masih bertumbuh, saya bicara juga sebagai cabur ya, bertumbuh masih mau minta lebih dari 5 juta, kita tunggu Pak Rizky ya kan. Ini bukan ngajukan ke perubahan, Pak, baru Pak ngajukan ke perubahan yang ada duitnya. Bapak masih ngajukan dulu kepada pemerintah daerah, disetujui atau tidak disetujui, baru perubahan menanggalkan. Maaf ini kalau kami dewan, bicara dewan, karena saya 3 poin itu ada semua. Saya bicara dewan, kalau memang anggarannya sudah disetujui oleh yang mempunyai kemampuan kebijakan, ya kan? Terus anggaran dari PAD ada, kami yang pembahasan setuju dengan anggaran yang diajukan. Tapi saat pembayaran tunggu PAD masuk, kan gitu. Iya itu mau urusan pemerintah pemerintah daerah Lampung gitu ya, urusan dia sama pemerintah daerah. Ini yang aku nggak terima, kenapa ngelibatin bonus atlet, anjir, namanya juga bonus atlet gitu kan. Anjir. Sama kan ya balik lagi itu kan udah ada anggarannya masing-masing kan ya, harusnya kayak udah tersedia anggaran masing-masing gitu loh Mang. Maksudku kayak harusnya udah disediain gitu. Kalau misalnya kurang ya misalnya kan itu gunanya para pejabat-pejabat sana nggak sih? Kayak gimana caranya? Diibaratin sederhananya gini. Ada siswa dari sebuah yayasan atau sekolahan gitu kan yang ikut lomba nih gitu pertanian. Nah si sekolah ini kekurangan dana gitu. Ya lu minta jangan motong hadiah dari lomba siswanya. Ya minta sama sekolah pusatnya yang ngurusin persekolahan gitu. Ngaco, suruh prihatin anjir. Nextnya lagi nih ada premanisme, katanya Maya melakukan pemerasan. Tolong Pak polisi. Tadi sih ngecek sih katanya ini lokasinya di Sumatera Utara gitu kan, karena di tagnya Polda Sumut gitu. Ceki people. Play. Ya bang.
Hah? Nggak ada bang kami bang. Jadi? Nggak ada kami cuma parkir. Ini nggak bayar? Nggak, kami udah beres spesi bang. Nggak ada lah bang kami bang. Nggak ada lah bang, paling parkir aja. Paling parkir aja lah. Ya tunggu lah bang, kami kan masih bongkar bang. Kami masih bongkar bang. Maju. Ya mana bang, aku baru kali ini bang. Anjay, Bongkar udah apa kesel bang? supaya Iya tengok lah bang, masih bongkar bang kami bang. Ya, mana bang? Enggak, tolong bang, masih bongkar bang. Ada 10. Udah 10 Nggak ada bang, kami turun dari parkir aja lah bang, tolong lah bang. Nanti anggota kemarin semua, geser kok. Bang Jago, sumpah Bang Jago. Yang punya kawasan yo. Dia nggak ngerti kemarin, nggak nonton dia video viral yang kemarin yang premanisme juga yang di Bogor. Udah diciduk, nggak ngerti nih bapak ini nih. Orang mobil lagi tugas bongkar muatan gitu kan. Malah disuruh maju ya. Belum Iya. selesai itu. Kalau nggak bayar 20. Ini kalau bayar 20 nih belum tentu kantornya mau ngeganti juga nih tempat Iya. mobil ini bongkar muatan. Karena memang ditugasin untuk bongkar muat gitu kan. Dikirim Iya. barang bongkar muat. Sumpah Bang Jago topi merah, topi lu Supreme, kaos lu singlet ya. Minta 20, turunlah 10 gitu. Bang Jago Dan tinggal setauku Mang, kalau misalnya kayak bongkar kayak gini tuh dia pasti kayak ada, nggak cuma di satu tempat gitu loh. Jadi kayak jam segini harus udah selesai gitu. Kalau misalnya kayak gini kan menghambat banget kan. Iya. Yang harusnya udah selesai misalnya kayak 10 menit dan dia bisa jalan lagi ke tempat yang berikutnya. Kayak gitu tuh kayak bisa kena omel sama dari perusahaannya juga loh. nggak efisien menggunakan waktu gitu. Tinggal nunggu waktunya aja nih diciduk Bang Jago. Blok. Anjing. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Nextnya dari anak orang kaya. Tajir ya, nggak bisa beli mobil, dikasih bonus mobil baru gitu Gila. ya, dibeliin. Kita lihat kayak gimana videonya. Lay. Sebelum kejadian, Sebelum kejadian nih. Mobil baru ya. Gila. sesudah kejadian nangis hancur mobil baru. Banyak gaya sih. Banyak gaya. Masih untung elunya kagak kenapa-kenapa ya, mobilnya doang gitu yang ringsek, sumpah. Lagian nih orang tuanya gimana sih, kayak doang kagak pakai polo gitu. Ya kan harusnya kalau mau dibeliin mobil gitu ketahui dulu ya bisa ngendarain apa enggak gitu, secara mental siap apa enggak. Sekarang tadi begini-begini, sekarang ngehuleng nangis, diem ngelamun gitu. Ya mobil baru kan baru banget cair itu, baru banget turun nih mobilnya. Iya, platnya tadi masih plat baru kan itu. Platnya plat baru itu. Enggak, pertanyaanku sekencang apa sampai kebalik begitu? Nggak tahu, ini kebanyakan main GTA nih sebelumnya nih, jadi model-modelan begini. Tuh. Panik dia, pasti panik, pasti diomelin sama mama bapaknya. Mobil baru, STNK-nya nggak tahu udah turun apa belum gitu. Udah ringsek. Iya pasti ada asuransi sih. Seenggaknya kan buat ngeklaim sama prosesnya bisa apa enggak kan, human error gitu. Iya. Kenapa bisa seperti ini? Iya karena ini nih bocah-bocah sableng nih yang pada bawanya gitu kan, ya sulit itu yang kayak gini. Blok. Itulah pentingnya jangan congkak di awal ya Mang. Jadinya congkak. begini. Tapi ngomong-ngomong soal mobilnya, ada lagi yang berurusan dengan mobil meluncur. Cus. Ini ada video. Apaan ini? Jalan sama ini doang, lahan kosong doang. Enggak gitu. Kalau digeser ada apa nih? Ceki-ceki people. Play. Nah, di sini ada mobil dengan driver yang mengantuk ya. Tidur gak sih itu? Tidur, iya. Tapi kita lihat efek dari driver mengantuk ini apa, meluncur lagi. Play. Kemacetan. Aduh. Di sini lowong. Astaga. Saking ngantuknya bapak driver. Iya memang. Kalau mengantuk jangan dipaksain berkendara. Tapi nggak di tengah jalan juga ya. Masalahnya yang belakangnya orangnya baik-baik nih. Iya. Coba kalau di mari
Udah full klakson, lolet gitu. Ini yang motor juga nggak ngeh kali ngeliat ke depan kali ya. Loh, perasaan di depan ada jalan lowong gitu. Yang akhirnya kita udah mengetahui misteri kemacetan itu ternyata ada driver tidur gitu kali ya. Kadang gini aja. Oh, kalau macet nih pulang kantor macet. Ini macet ada apa ya gitu. Terus sampai tuh lewat macetnya nggak ada apa-apa gitu. Kadang suka misteri kemacetan tuh. Sering terjadi. Aduh, ada apa ya? Maka langsung overthinking kan, ada mobil terguling, ada ini, ada itu, ada. Pas udah lewat macetan nggak ada apa-apa gitu, ya udah aja gitu. Tapi Bang, ada yang mungkin sebuah klarifikasi dari salah satu yang pernah begini gitu. Iya benar. Dari user gitu ya. Yang saya alami pas macet, begitu tersadar di depan udah kosong. Berarti kemungkinan bisa jadi ya. Jadi awalnya tuh macet banget gitu. Terus karena ngantuk dia ketiduran, pas bangun-bangun lah udah kosong gitu. Sebenarnya emang iya sih bener. Karena kalau ada waktu ngeliat video yang nge-shoot ke sini, nih di sini posisinya di depan lagi macet juga tuh. Oh iya. Tadi pas ngeliat, oh macet di depannya gitu. Cuman biar lucu aja, biar seru gitu lah ya nyo. Jadi mobil udah maju dia, macet. Pules gitu, mobil udah maju nggak ngeh gitu. Nggak ngeh. Ini yang lewat juga cuek aja, nggak ngasih tahu bang jalan gitu. Gimana lah atuh. Sekarang kita ke intermezzonya aja Nyo. Jos. Nih Nyo, biar nggak usah pakai lama, kita istirahatin dulu intermezzo kucing. Kita kasih intermezzo satu, habis itu ke Super Thanks. Ini ada intermezzo yang katanya sudah sumpah-sumpah ke tetangga kalau ini suara mesin cuci, tapi nggak percaya. Emang kenapa? Ceki people. Play. Normal suaranya, tapi doang. Oh, mungkin tetangganya negor. Pak, kok bisa sih tiap hari gitu? Dari mana rahasianya Pak gitu? Hah? Tiap hari? Iya, tiap malam saya ngedenger atau tiap pagi saya ngedenger coba gitu suara-suara ngemprut gitu kan. Enggak Pak, itu mesin cuci. Si bapak masuk kayak gitu aja. Wah, kita sama pasti gitu kan. Iya. Sama-sama ngerti lah. Masa iya mesin cuci suaranya kayak gitu gitu ya. Suka malu aja kok malu-malu sama saya Pak. Rahasianya apa Pak? Karena kalau melihat mesin cuci berarti saban hari berproses gitu ya. Kaget kali tetangganya ini saban hari kok kuat ngemprut gitu ya tiap hari gitu kan. Ngukak-ngukak mulu kedengerannya. Ternyata mesin cuci. Tapi mesin cuci suaranya kayak gitu tuh karena karetnya keset gak sih? Iya, biasanya ada part-part yang berhubungan sama karetnya, yaitu keset atau bermasalah gitu ya. Nguk gitu kan. Kan karet kan kalau gitu kan nyik gitu kan. Aku kebayang ya tetangganya tuh, mah sini tuh. Oh iya, nguk gitu. Wah, perkasa sekali tetangga kita katanya mah ya. Mana kan kalau cuci kadang lama banget kan. Gitu kan. Terus deg nguk. Wah, lama banget durasinya. Ternyata mesin cuci. Tetangga kotor pikirannya. Adalah Nyo, ke Super Thanks aja Nyo, meluncur. Cus. Nyo, Super Thanks opening. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yo, langsung yang pertama dan sepertinya the one and only ada Alfia Agatha dengan caption Viana B Prilly Queen, lupa, dengan caption terima kasih dan sepertinya dari Koko kecil. Koko kecilnya ya. Ada Tuan Nugroho disambut langsung. Malam Mbak Alfia Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Malam minggu nonton Radio Santuy ini, jabatan Kadinkes sungguh wadidaw banget ya, sampai ber-M harta kekayaannya. Sungguh heran deh RUU perampasan harta koruptor malah ditunda lagi. Apakah di DPR ada yang ketar-ketir ya, makanya ditunda lagi pembahasannya? Salam STGP untuk Mbak Alfia, Nyomong dan para people yang always in here. Dari Flow yang baru kelihatan lagi. Absen Kak Agatha, aku heran nih, mana suara mahasiswa? Kemarin pas demo lantang suaranya. Sekarang kok mingkem. Masyarakat sekarang udah pinter. DPR bukan mewakilin rakyat tapi partai. Oh, R-nya itu ada di dalam kata partai gitu. Tolonglah. Riki Abdurrahman, alas ya anjir 23M. Kalau dibikin batagor jadi sekuma bisa 2 gudang batagor 23M. 4 kampung kenyang sama batagor. Tolonglah. Vidya Ali,
Hai Alda Nyomang, nggak mau komen pemerintah lah, kayak badut lucu-lucu aneh katanya Mah ya. Mau komen tuh si ibunya Virgon, pas banget sih. Pantas Virgon gitu. Orang emaknya juga punya sifat yang langka katanya. Unik, bukan diam dan diajarin yang baik malah didukung. Sungguh sifat manusia yang langka katanya. Langka dan wadididaw. Next ada Brian atau Brian Hendra. Nyo, kabar Mario Dani dan Agnes gimana? Hilang beritanya, hilang dari peredaran, hilang sumpah. Nextnya Reyuka Siluka, numpang absen Mbak Alvia. Gue pesimis UU perampasan aset bakal disahkan karena UU tersebut bakal meruntuhkan dinasti yang udah dibangun bertahun-tahun. Gue nggak inget siapa, tapi pas sidang DPR kemarin yang ada Prof Mahfud berkata bahwa DPR punya grup WA, bisa diartikan mereka udah terorganisir katanya. Just for fun gaming. Mang, saya baru beli sebungkus bakso, tapi nggak nemu mangkok di rumah. Pinjem dong itu mangkok di atas kepala. Rembes dong, ini mangkok kain, tolonglah. Yayah Nur Hayati hadir nyimak lebih awal. Nyomang numpang lapak ke Alvia. Waduh, banyak yang wadidaw ya nih Nyomang, nyimak aja deh katanya Maya Misawati NN. Morning koko kecil numpang lapak ya, thank you. Wah gila ya, berarti kebanyakan Kadinkes bermain Nyomang saat Covid kemarin. Coba dikumpulin katanya. Absen dah harta kekayaannya. KPK kudu gercep sebelum was-was katanya. DPR kalau dibubarin gimana? Kesel liatnya. Tracking itu nomor HP si pelaku. Udah Nyomang komentarnya geram aku katanya. Terima kasih Nyomang. Disambut sama Kevin Kristodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan satu people yang always in here. Happy Sunday. Mau makin tercium nih aroma tikus-tikus kantor. Kucing jangan mau kalah, semangat untuk berantas tikus berdasi katanya Maya. Ya semoga para mabuk agama bisa lihat keuntungan untuk kemajuan Indonesia, itu pun kalau melek gitu ya. Tisamnya makanya sempat untuk kita semua. Andika Pandu NR. Oke. RUU perampasan aset korupsi ditunda. Apa jangan-jangan DPR sama pejabat Wakanda menunda RUU karena DPR sama pejabat korupsi? Mungkin belum beres-beres gitu ya. Nil Natalia, ya iyalah belum dibahas kan, emang kerjaan DPR buat mending mereka fokus memiskinkan rakyat di Konoha ini. Ingat anggota DPR, siksaan neraka itu perih, lebih perih perutku nggak makan 3 hari demi bayar pajak katanya Maya Mayuda Pratama. Dengarin singkat Mbak Yu katanya. Assalamualaikum Nyomang and Santu People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alvia dan Koko kecil. Koko kecil ya. OTW jadi Kadinkes katanya. Caleg dulu boleh lah katanya. BTW ngesahin RUU Ciptaker cepet banget, masa surprise ditunda katanya. Itu dia. Semangat buat para atlet, aku padamu. Siapapun kamu, aku bangga padamu. Proud of you. Sehat selalu semuanya. Yes, Lin, makasih lapaknya Mbak Alvia dan Koko kecil. Duo Kadinkes yang sangat membagongkan. Kadinkes Banten harus berkaca dari Kadinkes Lampung biar bisa lolos dari KPK dan menjabat selama 14 tahun. DPR susah sekali nih, apakah mulai ketar-ketir? Sampai-sampai tidak mau dibahas dan diterbitkan UU perampasan asetnya. Apa ente lagi mau nyelamatin? Katanya Maya. Gitu kali ya. Jangan dilanjutkan Mang, bahaya. Mantap Pak Sandiaga gitu dong. Jangan sampai kalah sama orang yang mabok agama, kata Lin. Intermejo kadalnya serasa nonton kartun Oscar. Last of the Last ada dari Sinaga Paraholong. Numpang lapaknya Kak Alvia. Nyomang itu ibu Kadinkes di mana ya? Beda gajinya kok bisa setimpang itu, beda hartanya. Mungkin hasil korupsinya ya beda jauh. Salam S3P. Iya, mungkin ya, dan ngeri-ngeri sedap dan habis ini yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, the one and only Alvia Gataviana Bipuliki sudah memberikan super thanks pada kita dan juga berikan ruang kepada some people yang lain. Yes. Terima kasih sudah menonton. Pastinya. Lanjut di komen seperti biasa. Atuh hayu. Nyonyo dan Mamang. Tapi mangkak cabut dulu dan ciao.